Selamat datang di channel Uang Ngalir Terus. Kali ini kita akan membahas tentang stoikisme terkait finansial. Apa itu stoikisme? Apakah Anda pernah mendengar istilah stoikisme? Baru-baru ini lagi hangat nih dibicarakan tentang satu ilmu filsafat Yunani kuno yang disebut stoikisme. Para pemikir stoik percaya bahwa kunci kebahagiaan terletak pada penerimaan akan hal-hal yang dapat mereka kendalikan dan pengabaian terhadap hal-hal di luar kendali mereka. Stoikisme juga mengajarkan konsep bahwa manusia harus hidup sesuai dengan alam, mengendalikan reaksi, dan fokus pada hal-hal yang dapat mereka kendalikan seperti sikap dan tindakan mereka sendiri. Nah, belajar prinsip-prinsip stoikisme dalam urusan finansial memberi manfaat yang sangat besar loh. Misalnya saat dikejar-kejar sama tagihan bulanan atau masalah keuangan lainnya. Nah, dengan belajar prinsip-prinsip stoikisme, kita bakalan punya cara pandang yang lebih tenang dan bijak dalam menghadapi masalah finansial. Yuk simak 7 prinsip stoikisme terkait finansial yang dapat diterapkan untuk mencapai kehidupan yang bebas stres, lebih tenang, bahagia, dan sejahtera. Let's check this out. Yang pertama, pahami apa yang dapat dikendalikan dan yang tidak. Prinsip dasar stoikisme terkait finansial yang akan kita bahas adalah memahami apa-apa saja yang dapat dikendalikan dan apa-apa saja yang tidak dapat dikendalikan. Pahami apa yang bisa kita atur dan apa yang nggak bisa kita atur. Misalnya, kita bisa kendalikan berapa banyak uang yang kita tabung setiap bulan atau cara kita ngatur pengeluaran. Tapi kita nggak bisa mencegah kenaikan harga barang-barang. Nggak mungkin dong kita marahin kasir supermarket karena harga beras naik. Kita juga nggak bisa mengendalikan kondisi ekonomi global yang berpengaruh sama nilai investasi kita. Dan kita juga nggak bisa mengontrol kejadian yang tak terduga yang menguras tabungan. Jika terjadi masalah finansial, coba deh pikirkan apakah hal tersebut di bawah kendali Anda atau enggak. Kalau enggak di bawah kendali Anda, ya lepasin aja. Nggak usah stres atau pusing mikirin hal-hal di luar kendali kita. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kontrol. Hal ini dapat mengurangi stres dan khawatir soal hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Jadi, prinsip dasar stoikisme terkait finansial ini bisa membantu kita jadi lebih bijak dalam mengelola uang dan tetap tenang menghadapi hal-hal yang nggak bisa kita ubah. Yang kedua, menerima ketidakpastian. Prinsip stoikisme terkait finansial berikutnya adalah menerima ketidakpastian. Prinsip ini pas banget jika kita kaitkan dengan finansial. Ada banyak banget ketidakpastian dalam hidup, terutama berkaitan dengan finansial. Misalnya ada yang bilang kalau investasi emas logam mulia itu pasti menguntungkan dalam jangka panjang. Padahal investasi itu penuh dengan ketidakpastian. Ada banyak faktor di luar kendali kita yang mempengaruhi nilai investasi. Nah, kalau kita nggak bisa menerima ketidakpastian ini, kita bakalan stres kalau nanti ternyata investasi yang kita yakini malah merugi. Menerima ketidakpastian itu bukan berarti pasrah dan menyerah ya. Menerima ketidakpastian artinya kita enggak terlalu khawatir dengan hal-hal yang enggak bisa kita ubah. Misalnya fluktuasi nilai investasi atau kejadian yang enggak terduga. Kita enggak terlalu ambil pusing kalau ternyata hasilnya enggak sesuai rencana. Jadi stoikisme ini mengajak kita untuk melihat uang dari sudut pandang yang lebih tenang dan lebih realistis. Yang ketiga, tidak bergantung pada materi dan status sosial. Prinsip dasar stoikisme terkait keuangan berikutnya adalah enggak terlalu tergantung sama benda-benda atau status sosial. Benda-benda mewah dan status sosial yang tinggi enggak selalu bisa memberi kebahagiaan sejati. Stoikisme mengajarkan untuk melihat kebahagiaan dari dalam diri, bukan dilihat dari benda-benda atau seberapa diakui diri kita oleh orang lain. Membeli barang-barang mahal hanya supaya terlihat keren di mata orang lain biasanya hanya akan memberi kekecewaan. Yang ada malah dimanfaatkan oleh orang lain. Benda-benda mewah dan pengakuan dari orang lain enggak menjamin Anda bakal merasa bahagia. Prinsip stoikisme mengarah pada kebahagiaan dari dalam diri sendiri dan bukan dari benda-benda atau pengakuan dari luar diri. Daripada terus-menerus membeli barang mahal buat nunjukin status sosial atau keberhasilan kepada orang lain,
Prinsip stoikisme menyarankan untuk lebih memperhatikan bagaimana uang dan sumber daya bisa digunakan untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, seperti untuk mendapatkan pengalaman, meningkatkan kesehatan, atau untuk membantu orang lain. Yang keempat, mengambil kendali atas emosi dan reaksi. Prinsip stoikisme terkait finansial berikutnya adalah tentang cara kita mengendalikan emosi dan reaksi kita terhadap situasi keuangan. Sebisa mungkin kita nggak boleh terbawa emosi pas ngelihat kondisi keuangan yang lagi susah ataupun senang. Misalnya kalau investasi kita merugi, jangan langsung panik dan terlalu kecewa. Daripada panik dan menjual semuanya dengan cepat, tetaplah tenang dan coba analisis lagi situasinya. Pertimbangkan pilihan yang lebih bijaksana. Jadi kita nggak akan terbawa emosi negatif yang bisa bikin keputusan nggak rasional dalam mengelola keuangan. Stoikisme ini mengajarkan buat tetap tenang, rasional, dan melihat situasi secara lebih objektif. Selain itu, stoikisme juga menekankan pentingnya mengendalikan emosi dalam hal keputusan keuangan sehari-hari. Kadang kita tergoda buat belanja impulsif tanpa rencana buat ngikutin tren terkini atau karena ada diskon gede-gedean. Nah, prinsip stoikisme ini mengajarkan kita untuk lebih sadar dan mengontrol emosi ini. Daripada terbawa arus dan belanja tanpa perhitungan, kita bisa bikin pendekatan yang lebih rasional. Pertimbangkan apa yang benar-benar kita butuhkan. Jadi, prinsip stoikisme membantu kita mengambil kendali atas emosi supaya keputusan finansial menjadi lebih bijak dan terencana. Yang kelima, fokus pada nilai-nilai kebahagiaan. Prinsip dasar stoikisme yang penting banget kita terapkan adalah fokus pada nilai-nilai kebahagiaan. Apa yang membuat Anda benar-benar merasa bahagia? Apa arti kebahagiaan bagi Anda? Well, kebahagiaan sejati enggak cuma datang dari banyaknya uang yang Anda miliki, tapi seberapa bermakna hidup yang Anda jalani. Misalnya, Anda mikir kalau punya mobil mewah atau rumah besar bakal bikin Anda bahagia. Tapi ternyata kebahagiaan yang sebenarnya datang dari hubungan yang baik sama keluarga atau orang-orang tersayang. Atau bisa juga Anda merasa bahagia dan puas dengan diri sendiri karena sudah bisa mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan. Jadi, prinsip dasar stoikisme mengajarkan untuk enggak terlalu terfokus pada uang atau materi, tapi lebih ke arah nilai-nilai yang benar-benar bikin kita bahagia. So, what makes you happy? Apa yang membuat Anda bahagia? Komen di bawah ya. Yuk kita lanjut ke poin yang keenam, yaitu refleksi diri dalam pengelolaan uang. Ini adalah prinsip stoikisme terkait finansial yang terakhir, yaitu melakukan refleksi diri dalam pengelolaan uang. Stoikisme mengajarkan kita untuk melihat ke belakang, yaitu membahas keputusan-keputusan keuangan yang sudah kita ambil sebelumnya, baik yang sukses ataupun yang gagal. Kita perlu melakukan refleksi untuk melihat apa saja yang kita lakukan di masa lalu terkait finansial, termasuk kesalahan atau keberhasilan dalam mengelola uang. Misalnya dulu kita pernah salah pilih investasi atau ngeluarin uang buat hal-hal yang nggak terlalu penting. Nah, stoikisme mengajarkan kita untuk belajar dari pengalaman itu supaya bisa mengambil keputusan yang lebih cerdas di masa depan. Contoh lain misalnya kita pernah mengambil keputusan yang buruk soal hutang yang bikin stres dan hidup jadi kacau. Nah, kita bisa tuh mengevaluasi pengalaman tersebut dan belajar dari kesalahan sehingga nggak melakukan kesalahan yang sama. Nggak hanya soal kegagalan ya, kita juga bisa refleksi diri mengevaluasi keberhasilan finansial di masa lalu. Misalnya dengan menabung dan berinvestasi, Anda bisa membeli rumah. Nah, Anda bisa mempertimbangkan untuk mencapai keberhasilan tersebut di masa depan. Tentu saja dengan memodifikasi sehingga mencapai hasil yang lebih baik. Well, itulah prinsip dasar stoikisme terkait finansial. Apakah Anda punya prinsip stoikisme lain yang terkait finansial? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Silakan komen di bawah ya. Silakan like dan share video ini jika bermanfaat dan subscribe untuk mendapatkan update video-video berikutnya. See you guys in the next video di channel Uang Ngalir Terus.